Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Akbar CK. Di video kali ini kita akan mendengarkan penjelasan dari dua tokoh politik, Ibu Irma Suryani Chaniago dari politikus Nasdem dan juga dari pengamat politik Henry Satrio alias Hensat terkait pengumuman yang diumumkan oleh Barreskrim Polri soal ijazah Pak Jokowi itu adalah asli. Ya. Kami YouTuber Nusantara akan terus berusaha melawan hoax yang beredar, melawan framing-framing jahat, melawan narasi jahat terhadap Pak Jokowi yang dilayangkan oleh pembenci, dan juga akan melawan gerombolan-gerombolan yang mengganggu pemerintahan Pak Prabowo Subianto, ya. Karena kami memiliki hak yang sama sebagai warga negara, hak untuk bersuara, ya. Kami melakukan ini bukan berdasarkan kebencian, bukan berdasarkan kepentingan pribadi dan kelompok, tetapi kami merasa sebagai anak bangsa, ya, punya hak untuk bersuara yang menurut kami itu baik, ya. Kami tidak mewakili seluruh rakyat Indonesia, tetapi kami mewakili rakyat yang merasa mendapat manfaat dari pemerintahan sebelumnya Pak Joko Widodo dan juga pemerintahan Pak Prabowo Subianto. Kenapa saya bilang tidak mewakili seluruh rakyat Indonesia? Karena seperti yang kita ketahui, tidak seluruh masyarakat ataupun tidak seluruh rakyat Indonesia ini yang pro terhadap Pak Jokowi dan juga pemerintahan Pak Prabowo Subianto. Itu kita hormati, ya. Kalau saya bilang seluruh rakyat Indonesia nanti jadi salah, ya. Itu tujuannya, itu yang saya tegaskan. Nah, terima kasih teman-teman yang udah nongkrongin channel-channel YouTuber Nusantara dan juga yang sudah follow channel-channel YouTuber Nusantara. Terima kasih banyak. Kita akan terus berusaha on the track, ya. Kita akan melawan hoax-hoax yang beredar, framing-framing jahat terhadap pemerintahan Pak Prabowo Subianto, dan juga narasi atau framing jahat terhadap Pak Joko Widodo. Nah, tanpa berlama-lama, seperti apa video selengkapnya, langsung aja kita simak videonya berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di seluruh Indonesia, bertemu kembali dengan saya Irma Suryani di Irma Suryani Bicara. Pemirsa, kali ini saya ingin mengomentari terkait dengan pernyataan ya dari Barreskrim Polri bahwa ijazah Pak Jokowi asli. Nah, apa kata saya? Orang-orang ini, oknum-oknum ini adalah oknum-oknum yang memaksakan kehendak. Ya, mereka adalah oknum yang tidak mentaati hukum. Mereka selalu memaksakan kehendak. Ya, orang-orang memaksakan kehendak ini sama, mohon maaf, dengan orang-orang yang dulu sering kita sebut dengan, mohon maaf, orang saya sudah nggak bisa lagi mengatakannya karena nanti dinilai berlebihan, ya. Apa namanya, adalah orang-orang yang pernah membantai jenderal-jenderal di tahun 1965 gitu, ya. Kenapa? Karena saya ingin menyampaikan nggak akan pernah selesai mereka ini terus-terusan melakukan pemaksaan kehendak. Mau berkuasa, mereka memaksakan kehendak, ya kan, dengan terus-terusan mengopinikan, menggiring opini, ya, melakukan apapun, hoax, fitnah dan lain sebagainya kepada pemerintah yang sah. Begitu juga terkait dengan ijazah Pak Jokowi, tidak akan berhenti sampai di sini. Penjarakan itu satu-satunya jalan agar mereka kapok, ya, oknum-oknum yang jahat seperti ini, ya, yang tidak mentaati aturan, yang melecehkan Indonesia sebagai negara berdaulat, meminta, ya, yang memeriksa ijazah Jokowi adalah lab forensik di Singapura agar clear dan lain sebagainya. Mikir nggak sih gitu, ya, kalau Indonesia ini negara yang berdaulat gitu, ya, kalau pengen seperti itu Anda pindah aja ke Singapura gitu, jadi warga negara Singapura. Indonesia adalah negara berdaulat, nggak boleh diutak-atik oleh bangsa lain atau negara lain. Mikir pakai otak gitu, ya. Saya terus terang aja merasa geli sekaligus jijik dengan orang-orang seperti ini. Mereka seolah-olah merasa paling benar, paling bersih, paling hebat, ya, dan seolah-olah paling Indonesia, paling ingin membersihkan Indonesia, paling ingin berjasa kepada Indonesia.
berjasa lewat apa bos, ya. Kemudian ingin Indonesia ini lebih baik seperti apa? Kalau kerjaan Anda hanya selalu ya melontarkan ujaran kebencian, fitnah, hoax dan lain sebagainya. Coba berpikir baik-baik, coba bersihkan hati, ya. Beri kesempatan pemerintah bekerja. Jangan terus-terusan bikin heboh, jangan terus-terusan bikin gaduh. Sudah tahu kondisi ekonomi dunia sedang tidak baik-baik saja. Bukannya ikut ya memberikan diskursus positif kepada publik ya, membantu pemerintah, membantu masyarakat dengan caranya sendiri misalnya, tapi terus-terusan mengadu domba rakyat dengan rakyat dan rakyat dengan pemerintah. Oknum-oknum seperti ini patut dipenjara dan harus dipenjara. Jangan biarkan panci mana panci ya bicara soal moral. Nah, soal panci aja nggak punya moral, bagaimana mau bicara yang lebih besar lagi? Itu yang ingin saya sampaikan pemirsa. Salam keindonesiaan. Salam keindonesiaan. Mantap Ibu Irma Suryani Chaniago. Atau dari awal ya Pak Jokowi tahu bahwa tentang keaslian ijazah itu bukan dia yang bertanggung jawab, tapi UGM. Nah UGM tuh udah berkali-kali bilang bahwa ijazah Jokowi asli dan dia kuliah. Jadi sebetulnya itu sudah ultimate tuh. Misalnya kayak saya di Unpad, saya di UI, saya di BINUS. Itu kan begitu lulus, yang ngeluarin ijazahnya kan universitas-universitas itu. Pada saat dikeluarkan oleh universitas itu, kan kita percaya bahwa itu kan asli kan. Saya bukan ahli dokumen ya, jadi yang sebetulnya harus mengklarifikasi emang UGM. Nah dalam hal ini UGM mau kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, karena dia sudah pernah bilang asli, dia nggak bisa ganti itu, jadi dia akan asli terus. Jadi sekarang tuh situasinya sebetulnya tinggal urusan hukumnya aja. Tapi kalau tentang ijazahnya, menurut saya sih ya udah di stated sama UGM kan kalau ini asli gitu. Terus yang mau kita cari apa lagi? Tuh, dengerin ya. Suruh CS. Apalagi yang kalian cari ya? Selain daripada kebencian yang merasuki jiwa kalian gitu. Apakah kemudian kita mesti oprak-oprak terus kan, nggak tahu juga nih. Makanya tujuan dari teman-teman yaitu hak ya, Roy Suryo, kemudian Dr. Tifa dan teman-teman respon, silakan aja untuk mempertanyakan itu gitu. Tapi harus sekarang nih saat ini mesti dikasih tahu tuh tujuannya dia apa gitu ya. Dia mau lihat ijazah Pak Jokowi yang asli atau gimana. Jadi walaupun misalnya dikejar, oh ini Pak Jokowinya kadang bilang A, kadang bilang B gitu ya. Ya Pak Jokowi memang dari dulu kan seringnya begitu gitu. A, B. Tapi hanya menurut saya langkah penyidik ya, baik yang ada di Polda Metro maupun yang di Mabes Polri, secepatnya saja ini dikerjakan dengan baik. Orang mau ngomong apa tentang tentang kepolisian atau katakanlah Polda maupun Mabes, nonsen, kita nggak perlu dengerin, maju terus, secepatnya lakukan. Kalau enggak minggu depan udah lakukan ke penyidikan, kemudian tetapkan sebagai tersangka, proses sampai ke kejaksaan dan proses ke pengadilan, kemudian tetapkan sebagai tersangka, proses sampai ke kejaksaan dan proses ke pengadilan, kemudian tetapkan sebagai tersangka, proses sampai ke kejaksaan dan proses ke pengadilan, supaya ini lebih senyap mungkin. Kalau udah ada tersangkanya, saya yakin ini akan lebih senyap, karena begitu dengar tersangka tentunya juga orang akan bicara tentang baju oranye. Ya kalau udah baju oranye tinggal kapan di kerangkeng, itu aja. Ya. Nah kalau terkait soal misalnya UGM itu Pak, ya itu menurut Pak Suyadi bagusnya UGM sebagai lembaga, misalnya kan ada yang gugat apa itu sekarang lebih proaktif atau ya sudah, kan memang sudah jelas memberi klarifikasi yang wakil rektornya atau apa kan dari pihak otoritas UGM kan sudah ngasih tahu ya ke masyarakat bahwa ini Pak Jokowi memang alumni dan memang ijazahnya asli dan seterusnya. Tapi kan tetap diserang, tetap tidak dipercaya. Pokoknya yang berbeda dengan narasi mereka kan nggak dipercaya, Pak. Itu gimana? Aneh. Itu gimana cara meresponnya? Jadi kalau saya lihatnya, kalau memang digugat ya responnya sekarang UGM tanggapi gugatan itu, ya sikapi dengan bijak. Karena ngomong apapun seperti yang dikatakan tadi,
UGM nggak akan pernah didengerin, ya. Karena nanti kalau itu ditanggapi, itu akan menjadi nuansa baru untuk mereka cari panggung, gitu kan? Ya, kalau seperti itu, ini kapan mau selesai, ya? Saya udah bilang, jangan salah ya. Mereka nih, saya infokan, saya sebagai pengacara, mereka ada yang melaporkan katanya ke Mabes Polri dengan menggunakan dugaan ijazah palsu, ya. Terus saya tanya, dokumen apa yang dipunyai? Karena saya juga mau kasih tahu, kalau itu digunakan, nanti tidak terbukti, ya. Terus kemudian perkara itu di SP3 akan menjadi laporan baru. Karena membuat laporan palsu. Ancaman hukumannya tinggi loh itu, ya. Termasuk juga sekarang, berkaitan dengan masalah orang yang menggugat dan lain sebagainya, ya, ke pengadilan. Kan nanti dia akan menunjukkan, saya punya dokumen nih, ijazahnya ini nih, yang begini nih. Maksudnya yang menggugat UGM, menggugat Pak Kasmujo ya, gitu ya? Iya, kan itu pasti dia nunjukin ijazah dong, atau dia menunjukkan dokumen apalah bentuknya. Ya. Jangan salah, ya. Di dalam hukum, apabila dia menggunakan surat palsu di pengadilan, dia kena 263 ayat 2. Ancaman hukumannya 6 tahun. Jadi saya ingatkan ini. Dan saya juga nanti, kalau memang ini terus masih dilakukan oleh mereka-mereka itu, polisi jangan segan-segan. Karena mereka ini adalah bagian-bagian orang-orang yang menurut saya kurang tepat, kurang berwawasan. Ya. Jadi proses hukum, supaya ada efek penjeraan. Karena kalau enggak, ini terus akan begini terus. Entah nanti siapa lagi yang akan dibeginikan. Ibu Dokter Tipa, sekarang begini ya. Bapak Jokowi sudah bilang bahwa ijazah Bapak Jokowi itu asli. Pernah kuliah di UGM, Ibu tidak percaya. Kepingin dibuka, ditunjukkan bahwa asli atau bukan. Sekarang UGM dari tempat kuliah Bapak Jokowi juga mengatakan bahwa ijazah Bapak Jokowi itu asli. Dan pernah kuliah di UGM, lulus. Ibu juga tidak percaya. Minta dibuka dan ditunjukkan. Sekarang KPU yang pernah Bapak Jokowi mendaftar sebagai wali kota, gubernur, presiden, sudah bilang bahwa ijazahnya Bapak Jokowi asli. Ibu juga tidak percaya. Yang terakhir, Bareskrim, lembaga resmi, mengatakan bahwa ijazah Bapak Jokowi asli. Ibu bilang nggak percaya, minta dibuka dan ditunjukkan. Sekarang ibu saya tantang. Saya menduga ibu itu bukan perempuan deh. Ibu itu bukan seorang wanita. Saya menduga itu. Sekarang saya tantang. Kalau ibu itu seorang wanita, seorang perempuan, berani nggak dibuka dan ditunjukkan di depan saya? Oke. Tuh ya, Dokter Tipa dapat tantangan tuh dari Pak Sadino. Oke. Roy Suryo CS siap diperkarakan atau dipidanakan atau dilaporkan ke pihak yang berwajib. Salam APBN, ambil positif, buang negatif. Akhir-akhir ini ya, ini tuh Roy CS itu berseliweran di FYP gua. Roy Suryo lah, Dokter Tifa lah, siapapun itulah yang gua nggak tahu. Yang gua tahu cuma Roy Suryo doang. Perkara apa? Ya, ijazah palsu. Hari gini Cina, negara lain lagi ngurusin apa-apa. Di Indonesia masih ijazah palsu. Jadi kami siap ya, untuk menerima tantangan ini. Kami siap jawab tantangan kalau kami akan dipolisikan ya, atau akan diperkarakan dengan pasal 160 itu, karena itu sebenarnya pasal pengecut ya gitu. Kalau mau gentle, tuntut dengan pencemaran nama baik atau penghinaan, yang dimana Jokowi harus lapor sendiri, dan ketika dia lapor sendiri, kita adu bukti. Kalian netizen pembencinya Pak Jokowi dan pendukungnya Roy Suryo, kata gue lu pada aneh. Nggak percaya sama UGM, nggak percaya sama Polri, nggak percaya sama pengadilan, nggak percaya sama teman-teman sefakultasnya Pak Joko Widodo, nggak percaya sama instansi ini dan itu. Tapi giliran abah ngomong dia Imam Mahdi, lu pada percaya. Dan sekarang menurut berita yang beredar, Bapak Jokowi atau Bapak Joko Widodo sudah melaporkan Roy CS karena dirinya sudah merasa dihina sehina-hinanya. Kata Pak Jokowi, ini beritanya gue tampilin di situ. Giliran Pak Jokowi udah ngelaporin Roy CS-nya menghampiri Komnas HAM karena merasa dikriminalisasi. Lah, jadi ini Roy CS ini
Roy Suryo CS ini siap atau enggak sih sebenarnya? Setelah Roy Suryo CS menghadap Komnas HAM gitu ya, abis menghadap Komnas HAM itu mereka mau menghadap siapa lagi nih Roy CS? Bahkan sampai minta pertolongan sama Kagama atau singkatannya keluarga alumni Gajah Mada. Jadi si Roy Suryo CS ini minta pertolongan Ketua Kagama Cirebon ya, dan Ketua Kagama Cirebon itu juga membenarkan bahwa dimintai pertolongan untuk Roy Suryo bisa bermediasi dengan Pak Jokowi. Permasalahannya, menurut berita yang beredar lagi, Pak Jokowi menolak mentah-mentah mediasi bersama Roy Suryo. Nah, gue sebelumnya itu pernah bikin beberapa konten terkait ijazah palsu atau aslinya Pak Jokowi ya. Dan gue di situ menyematkan video omongannya Pak Jokowi langsung gitu, bahwa beliau itu sebetulnya sedih gitu ya kalau kasus ini harus diperpanjang, kalau kasus ini harus lanjut ke tahapan berikutnya. Tapi Pak Jokowinya juga ya gimana ya, udah keterlaluan kalau katanya dia. Masalahnya ya, kemarin tim Bareskrim Polri itu juga sudah menjabarkan foto-foto Pak Jokowi dari beliau masih kecil sampai sekarang ya, sudah membeberkan juga foto-foto ijazahnya, transkrip nilainya dan segala macamnya. Tetap aja ada alasan manusia-manusia pembenci untuk tidak percaya apapun yang dikeluarkan oleh Bareskrim. Untuk para pembencinya Pak Jokowi akan selalu ada narasi yang terbangun, narasi yang dibangun untuk tidak percaya dengan semua yang sudah dikeluarkan. Kan sampai ada ya netizen-netizen yang cukup stres gitu ya, bahkan nyuruh untuk dicek ke tim forensik internasional, disuruh cek ke luar negeri dan segala macamnya. Kayak ngapain? Lu mikirnya sampai ribet banget. Padahal menurut gua orang pertama yang paling ribet permasalahan ijazah Jokowi palsu itu adalah Roy Suryo. Semuanya udah dibeberin sama Bareskrim Polri, udah dikeluarin juga sama forensik RI. Tetep aja lu pada nggak percaya, minta ditunjukin apa segala macam lah. Itu kan udah beredar, ijazahnya Pak Jokowi, nilainya Pak Jokowi, foto-fotonya Pak Jokowi udah beredar semua. Lu mau apa lagi? Lu minta apa lagi? Naik ke pengadilan? Pengadilan mana? Pengadilan akhirat? Menurut gua ini tuh udah kejauhan, tau gak sih? Kayak jadinya meragukan berbagai macam instansi gitu loh. Meragukan UGM, meragukan tim Bareskrim, meragukan tim forensik. Kayak apa sih? Nggak percaya juga sama tim KPU ya, yang menentukan pemilihan umum segala macam, syarat-syarat segala macam, itu semua instansi diragukan. Sedangkan sepengetahuan gua, Roy Suryo itu juga lulusan dari UGM. Ibarat kata lu tuh meragukan universitas lu sendiri gitu. Ini kalau begini gawat, ini kayak seolah-olah negara kita itu tidak punya institusi yang berintegritas nih kalau kayak gini. Semua-muanya diragukan. UGM udah bilang itu asli, teman-teman angkatannya Pak Jokowi juga udah bilang itu asli, Bareskrim Polri juga sudah menyatakan itu asli. Yang bilang palsu cuman Roy Suryo CS doang. Lu punya masalah apa? Ini udah bukan masalah asli palsu lagi, tapi ini masalah kebencian pribadi, tau kagak lu? Udah gitu, lu yang nuduh ijazahnya palsu, lu kagak bisa ngebuktiin kalau tuh ijazah palsu. Lah gimana sih? Lu yang nuduh, lu yang buktiin lah. Antang-nantang, suruh ngelaporin, laporin aja atas pasal bla 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 bla. Giliran dilaporin bilangnya kriminalisasi. Apa sih? Gesrek kata gua kepala lu pada. Nah, itu dia video kita kali ini. Silakan ketik komentar kalian di kolom komentar. Sekali lagi, kalau ada kata-kata yang tidak berkenan dari saya, itu bukan berasal dari YouTuber Nusantara, itu dari saya pribadi ya. Karena saya merasa setiap serangan-serangan terhadap Pak Jokowi, terhadap pemerintahan Pak Prabowo Subianto, itu bagi saya sangat-sangat tidaklah pantas. Ini bagi saya ya. Jangan lupa like dan subscribe-nya agar tidak ketinggalan informasi dan notifikasi dari channel ini. Saya Barceka, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dan salam buat keluarga. Bye-bye.